Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hashim, NIM 11181050 dari Informatika 2018. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi minggu ketiga pada mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu eksekusi kondisional. Tujuan dari praktikum minggu ini adalah yang pertama, 1. Menerapkan logika berpikir kondisional sederhana ke dalam Python menggunakan sintaks if, elif, dan else melalui operator komparasi. Yang kedua, menerapkan logika berpikir kondisional bersarang dan kondisional majemuk. Jadi apa sih eksekusi kondisional itu? Eksekusi kondisional itu merupakan suatu cara memprogram untuk membuat komputer dapat mengambil langkah tertentu ketika diberikan kondisi tertentu. Contohnya seperti ini. Program akan melakukan pengecekan apakah 2 itu lebih besar daripada 1. Jika iya, dia akan mengoutput bahwa 2 itu lebih besar daripada 1. Jika tidak, dia akan mengoutput bahwa 2 itu lebih kecil daripada 1. Pada eksekusi kondisional sendiri ini ada 3 sintaks utama yang digunakan. Yang pertama itu if, yang kedua elif, dan yang ketiga itu else. Sintaks if sendiri itu yang merupakan pertama diperiksa kondisinya. Jika sintaks if sudah bernilai true, maka dia akan menjalankan baris kode di bawahnya, lalu berhenti pada kondisi tersebut, dan melanjutkan sisa programnya. Tapi jika sintaks if tersebut bernilai false, maka yang selanjutnya diperiksa adalah sintaks elif. Jika pada kondisi sintaks elif juga tidak bernilai true atau benar, maka dia akan lanjut ke baris kode pada sintaks else. Dia langsung dijalankan, tidak ada pengecekan. Untuk sintaks elifnya sendiri ini dia bisa lebih dari 1, misalnya ada 3 atau 2 gitu bisa. Contohnya seperti ini. Dia akan melakukan pengecekan kondisi pertama. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka dia akan lanjut ke baris kode di bawahnya dan selesai. Tapi jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan pengecekan kondisi kedua. Kalau digambar, yang ini if, yang ini elif. Lalu misalnya di kondisi kedua juga tidak terpenuhi masih, dia akan langsung lanjut aja ke selanjutnya. Tidak ada pengecekan kondisi lagi. Sintaks apa yang akan dijalankan apabila kondisi pada sintaks if dan elif tidak terpenuhi? Nah, ini contoh program yang menggunakan eksekusi kondisional. Pertama, kita akan menerima input dari pengguna dan disimpan ke variabel A. Lalu menerima input pengguna lagi, disimpan ke variabel B. Dia akan mengecek apakah A lebih besar daripada B. Jika kondisi yang ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan baris kode yang ini, yaitu print A bernilai lebih besar daripada B. Jika kondisi yang pertama di if-nya ini tidak terpenuhi, dia akan lanjut ke baris ini. Dia cek apakah A itu sama dengan B. Jika iya, maka dia akan menjalankan baris kode yang di sini atau mencetak A bernilai sama dengan B. Jika kedua kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke baris else. Kalau di baris else ini kan tidak ada pengecekan, jadi langsung dijalankan saja yang baris kode di sininya. Contoh seperti ini. Misal angka pertama itu 1, angka keduanya 3. Karena 1 itu lebih kecil daripada 3, maka dia tidak memenuhi kondisi yang ini, tidak juga memenuhi kondisi yang ini, dan langsung masuk ke bagian sini. Langsung masuk ke bagian else-nya. Contohnya lagi misalnya 5 dan 2. 5 dan 2, ini 5 kan lebih besar daripada 2, maka dia memenuhi kondisi yang sini. Karena kondisinya sudah cocok di sini, dia langsung jalankan baris kode yang di bawahnya, lalu berhenti. Karena tidak ada lanjutannya lagi. Dia tidak ngecek lagi kondisi yang lainnya. Selanjutnya misalnya 3 dan 3. Dia akan gagal pengecekan kondisi yang pertama. Lalu dia mengecek di kondisi elif yang pertama juga. Apakah A sama dengan B? Karena iya, dia akan lanjut ke baris kode di sininya. Lalu yang di bagian else tidak dieksekusi karena sudah ketemu di sini. Selanjutnya ada ekspresi boolean. Ekspresi boolean itu merupakan suatu ekspresi yang mengembalikan atau memiliki suatu nilai boolean.
Boolean sendiri itu merupakan nilai yang berupa benar atau salah, atau kalau di Python disebut juga dengan true atau false. Biasa, ekspresi boolean ini dihasilkan dari operator komparasi. Operator komparasi sendiri itu merupakan operator yang membandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Contoh, misal kita menggunakan operator komparasi lebih besar dari. Misal angka A itu 5, angka B itu 3. Apakah A lebih besar daripada 3? 5 kan lebih besar daripada 3. Maka ekspresi tersebut akan mengembalikan nilai true atau benar. Selanjutnya itu ada eksekusi kondisional bersarang. Itu tuh suatu kondisi di mana ada bagian kondisional yang memiliki kondisi lain di dalamnya. Dengan kata lain, terdapat percabangan kondisi yang mengharuskan kondisi lainnya untuk dipenuhi. Contohnya seperti ini. Misal ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika terpenuhi, maka dia akan melakukan pengecekan kondisi kedua. Jika kondisi kedua juga terpenuhi, maka dia akan menjalankan baris kode di bagian situ. Apa yang terjadi apabila sebuah variabel atau ekspresi diberi operator not sebanyak 2 kali? Selanjutnya ini untuk contoh eksekusi kondisional bersarang, yang mana ada kondisi yang di dalamnya ada kondisi lagi. Kalau di program ini, dia akan mengecek pertama, apakah A lebih besar daripada B. Jika kondisi yang pertama terpenuhi, dia akan melakukan pengecekan lagi, apakah A modulo 2 sama dengan 0 atau genap, apakah A itu genap. Jika iya, dia akan mencetak A lebih besar daripada B dan merupakan bilangan genap. Jika kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak A lebih besar daripada B dan merupakan bilangan ganjil. Lalu, jika kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, dia nggak akan menjalankan yang ini, tapi langsung masuk ke sini. Dia ngecek apakah A itu sama dengan B, jika iya dia jalankan yang ini. Jika kondisi kedua ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke baris kode else dan menjalankan baris kode yang ini. Contohnya seperti ini. Misal angka pertama itu 4, angka keduanya 2. Variabel A jelas lebih besar daripada variabel B, maka kondisi yang ini terpenuhi dan masuk ke baris kode yang ini. Lalu dia melakukan pengecekan lagi, apakah variabel A modulo 2 itu sama dengan 0 atau genap. Karena 4 itu bilangan genap, maka dia akan menjalankan baris kode yang ini. Contohnya lagi, misal 5 dan 3. Kondisi yang pertamanya terpenuhi karena 5 lebih besar daripada 3, tapi kondisi yang ini tidak terpenuhi. Maka dia akan masuk ke baris else, yaitu cetak A lebih besar daripada B dan merupakan bilangan ganjil. Seperti itu. Selanjutnya ada eksekusi kondisional majemuk. Eksekusi kondisional majemuk sendiri itu merupakan suatu ekspresi boolean yang melibatkan operator logika seperti AND, OR, dan NOT. Dengan operator tersebut, banyak kondisi dapat diekspresikan dalam satu statement if. Yang pertama kita bahas operator AND dulu. Operator AND sendiri ini merupakan suatu operator yang akan menghasilkan nilai true apabila kedua kondisi atau yang menggunakan operator ini bernilai true. Misalnya seperti ini. Contohnya ada program mengecek apakah suatu angka itu lebih dari 1 dan kurang dari 3. Angka yang dimasukkan itu 2. 2 kan memenuhi kondisi pertama, yaitu lebih dari 1, maka kondisi pertama akan bernilai true. 2 juga memenuhi kondisi kedua, yaitu kurang dari 3, maka kondisi kedua akan bernilai true. Karena kedua kondisi yang dibandingkan memiliki nilai true, maka akan menghasilkan true juga hasil akhirnya. Jadi intinya operator AND ini bakal menghasilkan true kalau semua kondisi yang menggunakan itu bernilai true, selain itu akan bernilai false. Selanjutnya ada operator OR atau. Operator OR sendiri ini dia akan bernilai true apabila salah satu kondisinya
ada yang bernilai true. Contohnya seperti ini. Dia kan kalau nilainya true dan true, hasilnya juga true. Tapi misalnya bernilai true dan false, dia akan menghasilkan nilai true. Contohnya kalau kita pakai program yang tadi, untuk mengecek angka apakah dia lebih dari 1 atau kurang dari 3. Jadi misalnya angkanya 4, dia akan memenuhi kondisi pertama, yaitu lebih dari 1. Maka kondisi pertama akan bernilai true. Tapi dia tidak memenuhi kondisi kedua, yaitu kurang dari 3. Tetapi karena kita menggunakan operator OR, maka hasil akhirnya tetap bernilai true. Selanjutnya ada operator NOT. Operator NOT sendiri ini operator yang digunakan untuk membalikkan nilai boolean suatu ekspresi. Misal ada suatu ekspresi yang menghasilkan nilai boolean true. Ketika diberi operator NOT, maka dia akan mengembalikan hasil kebalikannya, yaitu false. Kebalikannya juga, apabila menghasilkan nilai false, dipakaikan operator NOT, maka akan menghasilkan nilai true. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Selanjutnya ini contoh eksekusi kondisional majemuk. Jadi eksekusi kondisional majemuk itu kan eksekusi kondisional yang mana kondisinya itu bisa lebih dari 1. Biasanya itu menggunakan AND atau OR. Contohnya kalau di sini ini kan ada kondisi yang pertama dan ini kondisi kedua. Ini juga seperti itu, kondisi pertama dan kondisi kedua. Kalau kita menggunakan operator AND, maka kondisi yang di sini harus bernilai true atau benar, dan kondisi yang di sini juga harus bernilai true atau benar, baru bisa menjalankan baris kode yang di bawahnya. Lalu kalau untuk menggunakan operator OR, itu cukup salah satu saja, bisa yang ini atau yang ini bernilai benar, maka dia akan menjalankan di bagian bawahnya, baris kode di bawahnya. Contohnya misalnya seperti ini. Ini kan dia ngecek apakah A lebih besar daripada B dan A modulo 2 sama dengan 0 atau A itu genap atau gimana. Yang kedua ini dia ngecek apakah A kurang dari B atau A itu ganjil. Contoh misalnya dia 4 dan 2. 4 kan lebih besar daripada 2, jadi kondisi yang ini terpenuhi. Lalu 4 juga bilangan genap, jadi kondisi yang ini juga terpenuhi. Karena kedua kondisinya terpenuhi, maka dia menjalankan baris kode di bawahnya. Dia masuk ke kondisi yang ini. Contohnya lagi, misal 1 dan 6. Ini kan dia tidak memenuhi kondisi yang ini maupun yang ini. Jadi dia masuk ke elif yang ini. Dia melakukan pengecekan apakah 1 lebih kecil daripada 6. True, benar. Atau A modulo 2 sama dengan 1 atau A itu ganjil, benar juga. Karena keduanya benar, dia juga masuk ke sini, ke baris kode di bawahnya. Contoh sekali lagi, misalnya 5 dan 2. Kondisi yang pertama kan tidak terpenuhi, jadi tidak dieksekusi sama sekali. Lalu kondisi yang di elifnya, yang 5 kurang dari 2, ini bernilai false atau salah, jadi yang ini gagal kan. Tapi karena kita menggunakan operator OR dan kondisi yang ininya bernilai true, baris kode di bawahnya tetap dijalankan. Seperti itu. Lalu contohnya kalau untuk operator NOT itu kan digunakan untuk membalikan nilai boolean suatu ekspresi. Contohnya misal ada variabel C, dia bernilai true. Kalau kita cetak menggunakan operator NOT, maka dia akan menghasilkan kebalikan dari true, yaitu false. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan mencetak kebalikan dari true atau kebalikan dari ekspresi yang dimasukkan. Seperti itu.